Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu? Puji Tuhan. Atas penyertaan Tuhan, kita pun diberikan kesehatan sampai saat ini. Diberikan kecukupan dan sukacita yang ada di dalam hati kita. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, minggu ini, kita bersama menyongsong Minggu Prapaskah ke-6 yang kita kenal sebagai Minggu Palma, Minggu Kemenangan, di mana kita juga diajak mengingat peristiwa Yesus dielu-elukan saat memasuki Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada ilustrasi begini. Ada dua pemuda yang aktivitasnya berbeda. Yang satu sebagai yang lagi ngetren sekarang, yaitu tukang ojek online. Dan yang kedua adalah pekerja buruh. Di dalam perjalanan aktivitasnya, pemuda yang menjadi ojek online, dia dilatar belakangi dari pendidikan yang biasa-biasa saja, pendidikan yang sederhana. Tapi yang dilakukan setelah bangun tidur, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Juga menyatakan, inilah aku Tuhan, pakailah hidupku. Ini pemuda yang pertama. Terus kemudian pemuda yang kedua, sebagai pekerja buruh. Dengan kondisi yang banyak persaingan, maka perusahaan yang dia lakukan itu putus hubungan, yaitu adanya suatu PHK. Pemuda itu jadi pengangguran, dan pemuda itu putus cinta sekalian. Sudah putus, tidak kerja kembali, dia putus cinta, dan kondisi di keluarganya pun tidak baik. Kondisi ini membuat pikirannya jadi kalut, Bapak Ibu. Tidak tenang, tidak nyaman dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Bahkan di dalam pemikirannya terpikir bagaimana untuk mengakhiri hidup ini. Saking kalutnya pikiran itu, dia mencoba membuat informasi sampai aplikasi itu dihapus semua supaya tidak akan terlihat di mana posisi pemuda itu. Tanpa disadari Bapak Ibu, dia memencet pemesanan ojek online dan kebaca toing, pesanan berjalan. Profesi pemuda yang pertama itu membuka HP-nya, ada yang pesan. Dia menuju lokasi yang pesan itu, sebuah kos-kosan di depan itu. Dia mencoba untuk mengetok kosan itu dan melihat satu pemuda lagi termenung. Dilihat kondisinya, kayaknya nggak baik ini kondisi pemuda ini. Dia rasakan yang petugas ojek online itu, diajak ngobrol. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pemuda yang tadinya mau melakukan mengakhiri hidupnya tidak terjadi. Dari ilustrasi ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam keputusasaan Tuhan hadir melalui tukang ojek online ini. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita pun bisa dipakai sebagai alat-alat Tuhan dalam kemuliaannya. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam persekutuan atau di lingkungan. Dalam sikap, perbuatan, dan tingkah laku kita pun bisa ditunjukkan sebagai alat-alat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk tema minggu ini adalah keledai yang
digunakan Tuhan. Kalau kita diminta untuk memilih, Bapak Ibu dan Saudara, kalau disuruh memilih, ada dua hewan yang bisa dipakai untuk sebagai kendaraan atau transportasi. Kuda yang megah atau keledai yang sederhana. Bapak Ibu milih yang mana? Memilih kuda yang megah atau keledai yang sederhana? Pasti banyak yang memilih kuda yang megah. Karena kuda identik dengan kekuatan, kuda identik dengan keindahan dan kehormatan. Ini loh kekuatannya gagah sekali. Sedangkan keledai yang sederhana, Bapak Ibu, sering dianggap dari kondisinya kok hanya berapa senti ya dibandingkan dengan kuda tingginya ya. Dan kedua, dia keras kepala sifatnya, Bapak Ibu. Juga tidak menarik, bahkan sering diremehkan. Namun ketika kita membaca kitab dalam Matius pasal 21, kita menemukan sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan logika dunia. Kenapa? Sang Raja yaitu Yesus Kristus memasuki kota Yerusalem, kota suci, pusat kekuasaan agama dan politik, bukan dengan mengendarai kuda perang, melainkan seekor keledai. Bahkan keledai yang masih muda. Ini yang sangat mengherankan orang-orang di sekitar. Ini seorang raja kok memakai keledai yang sederhana ya. Bukannya kalau untuk kehidupan sekarang, seorang pemimpin, seorang terhormat, biasanya kalau menghadiri suatu pertemuan, itu pasti disiapkan kendaraan yang bermerek. Ya Bapak Ibu ya. Tapi dalam pembacaan di Matius pasal 21, makanya secara dunia ini heran. Kenapa seorang raja malah berkendara keledai yang sederhana? Makanya muncul mengapa keledai, mengapa bukan sesuatu yang lebih megah seperti kuda tadi? Disinilah kita akan belajar bahwa Tuhan memiliki cara pandang yang berbeda. Kalau dunia melihat keledai sebagai hewan yang bodoh, keras kepala dan hina, tetapi Tuhan melihat keledai sebagai kendaraan kemuliaannya. Dilihat dari kesederhanaannya, dari kerendahan hatinya, juga kedamaian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari sifat keledai yang digunakan Tuhan. Dan bagaimana sifat itu seharusnya ada di dalam hidup kita juga sebagai anak-anak Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Matius 21 ayat 1 sampai 11 kita melihat peristiwa yang kita kenal sebagai Minggu Palma atau Minggu Triumfal, kemenangan. Yang kita peringati hari ini, dalam peristiwa itu yang tertulis di ayat 2, Yesus memerintahkan 2 orang muridnya untuk pergi ke desa di depan. Di sana mereka akan menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya, yaitu keledai muda, yang belum pernah dinaiki siapapun. Dan perintah Yesus sangat spesifik. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kepadaku. Perintah yang diberikan oleh 2 murid itu ini menunjukkan adanya suatu cermin ketaatan dan kesediaan hati tanpa menawar dan tanpa bertanya. Dia lakukan instruksi Tuhan, ambillah keledai itu di depan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal penting dari teks ini yang berkaitan dengan sifat keledai. Yang pertama, keledai itu tertambat atau terikat dan tidak bersuara.
Keledai itu tidak memprotes ketika tali pengikatnya dilepaskan oleh orang asing. Benar ya? Orang murid itu disuruh Tuhan untuk mengambil keledai. Secara tidak langsung keledai itu belum kenal siapa orang yang mau mengambil saya, kata keledai. Biasanya hewan, kalau dia belum kenal, dia akan berontak, dia akan memprotes karena dia belum kenal. Ketika pemiliknya bertanya seandainya pas saat dilepas, mengapa kamu melepaskannya? Maka murid-muridnya hanya menjawab, Tuhan memerlukannya. Di saat itu keledai itu diam. Ia tidak bersuara untuk mempertahankan haknya. Kemudian pesan itu mengajarkan bahwa alat Tuhan yang dipakai Tuhan adalah mereka yang menyerahkan haknya dan tidak banyak bersungut, tidak banyak menawar. Dan keledai itu pun diam, ia tidak mempertahankan kenyamanannya. Sesuatu yang logika. Kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika Tuhan pakai untuk sebagai alatnya, contohnya ada pemilihan majelis, ada pemilihan komisi, atau pemilihan PPJ, atau panitia-panitia yang ada di dalamnya. Tergerak di dalam hati ketika Tuhan pakai. Yang lain dulu bisa enggak? Saya belum mampu loh. Saya kurang pengalaman. Hal-hal itu yang selalu tersirat di dalam hati manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sifat keledai yang kedua, ia siap menanggung beban. Di mana teks mencatat bahwa keledai itu belum pernah dinaiki. Dalam tradisi Yahudi, hewan yang belum pernah dinaiki seringkali dikhususkan untuk tujuan yang kudus. Sama seperti anak sapi yang belum pernah dipasang kuk untuk dipersembahkan. Seperti tadi dikatakan, ketika ada yang menunggangi hewan, contohnya keledai yang belum terlatih, biasanya beresiko. Bisa memberontak. Namun keledai ini dengan tenang menanggung beban yang sangat berat. Bukan beban fisik Bapak Ibu, tetapi beban kemuliaan. Karena yang duduk di atasnya adalah Sang Pencipta alam semesta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesan apa yang akan disampaikan? Tuhan mencari hati yang siap menanggung beban pelayanan. Meskipun beban itu terasa berat dan kita merasa belum berpengalaman. Seperti tadi. Ketika Tuhan memanggil anak-anaknya yang dijadikan sebagai alat dalam pelayanan, beban yang akan dirasakan itu pun Tuhan akan memperlengkapinya. Ya, dikatakan di dalam sekutuan seperti tadi, dalam pemilihan majelis, di dalam pemilihan komisi, pemilihan PPJ atau panitia-panitia yang ada di dalamnya. Ketika kita siap, saya menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kelemahan-kelemahan yang ada di dalam tubuh kita sebagai anak-anak Tuhan, karena Tuhan yang memilih, Tuhan sendirilah yang akan memperlengkapinya. Sifat yang ketiga dari keledai itu ialah keledai itu penurut, yaitu seperti menunduk. Saat Yesus memasuki Yerusalem, banyak orang membentangkan jubah dan ranting-ranting palem di jalan. Suasana sangat meriah, namun berjalan setia di bawah kendali Tuhannya.
keledai itu tidak terpengaruh ketika banyak yang membentangkan jubah dan ranting-ranting palem di jalan, itu keledai itu tidak terpengaruh oleh sorak-sorai itu. Jika keledai itu sombong, ia akan berhenti dan merasa bahwa sorak-sorai itu untuk dirinya. Tetapi keledai yang digunakan Tuhan tahu posisinya. Ia hanya sebagai alat. Maka seluruh kemuliaan tertuju kepada Tuhan Yesus yang duduk di atasnya. Secara manusia, Bapak Ibu, ada 3 pelajaran yang bisa kita petik dari sifat keledai tadi. Pelajaran yang pertama adalah menjadi pribadi yang tidak bersuara. Kok tidak bersuara? Atau mengendalikan mulut. Keledai yang digunakan Tuhan adalah keledai yang diam. Saat dilepas talinya, dia diam. Karena dia tahu, saya akan dipakai Tuhan sebagai alat. Dalam konteks masa kini, ia berbicara tentang mengendalikan lidah. Seringkali kita ingin dipakai Tuhan, tetapi mulut kita penuh dengan keluhan, penuh gosip, penuh pembelaan diri. Jika Tuhan melepaskan kita dari tempat yang nyaman, seperti dalam pekerjaan yang lama, dalam zona nyaman, dan membawa kita ke tugas yang baru, apakah kita juga bersungut-sungut seperti keledai liar tadi? Atau kita diam dan percaya bahwa Tuhan memerlukan kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang Kristen yang dipakai Tuhan adalah orang yang tidak perlu mempromosikan diri sendiri. Biarlah Tuhan yang berbicara bagi kita. Kemudian pelajaran yang kedua dari sifat keledai itu untuk kita, yaitu menjadi pribadi yang siap menanggung beban, mau direpotkan. Keledai itu harus membawa Yesus melewati jalan yang ramai dan penuh tekanan. Hari ini Tuhan mencari orang-orang yang mau direpotkan untuk pekerjaan Tuhan. Karena saat ini masih banyak orang yang mau duduk di singgasana di dalam kemuliaan, tetapi sedikit yang mau menjadi seperti keledai yang siap dipakai kapan saja, di mana saja. Kadang-kadang seperti tadi, ketika Tuhan memakai kita sebagai alat-alatnya, saya mau dijadikan sebagai apa ya? Apakah saya mau jadi ketua? Kalau enggak jadi anggota aja lah. Dia akan keluar ke zona nyaman. Banyak yang sering terjadi seperti itu. Kami pun pernah, Bapak Ibu, pengalaman seperti itu ketika kami sebagai pembina wilayah. Pas mencari pengurus, luar biasa. Harus melobi, ngomong pelan-pelan sama jemaat, bagaimana bisa terlibat di dalam kepengurusan. Banyak hal yang kita dengar, kenapa bukan yang itu dulu loh Pak, saya nanti aja. Karena saya merasa belum mampu, karena saya belum banyak pengalaman untuk dalam organisasi atau dalam komisi. Itu baru dalam komisi. Hal ini juga terjadi dalam kepemilihan majelis. Biasanya kalau di Karawang Bapak Ibu, panitia itu membuat suatu metode. Di dalam sana itu ada sebutan wilayah. Jadi yang memilih calon majelis di dalam wilayah itu adalah anggota yang di wilayah itu modelnya. Jadi memerlukan satu wilayah itu membutuhkan berapa kotanya majelis itu.
Jemaat itu yang memilih bersama-sama. Setelah terkumpul, disampaikanlah pada panitia. Setelah itu baru ada suatu percakapan. Ada, masih ada yang terjadi. Kenapa kok saya toh Pak Pendeta? Kenapa kok saya yang dipanggil menjadi majelis toh Pak majelis? Karena panitianya di dalamnya ada majelis juga. Tuhan berkata, ketika Tuhan yang memilih dan memanggil kita sebagai anak-anaknya, dalam keterbatasannya, dalam kelemahan kita, Tuhan sendirilah yang akan memperlengkapinya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak suatu permasalahan dalam pelayanan pun. Namun percayalah, kalau seperti lagu tadi, pakailah hidupku untuk melayanimu Tuhan. Tuhan sendirilah yang akan memampukan. Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu kekompakan dalam tim itu untuk sama-sama, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan karena kekuatan diri kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi pelayan sederhana itu adalah beban. Seperti tadi masih banyak keterbatasan, masih banyak kekurangan dalam diri kita. Tetapi ingatlah ketika kita menanggung beban Kristus, sebenarnya yang kita usung adalah kemuliaan. Tidak ada pelayanan yang terlalu hina jika dilakukan untuk Tuhan. Dan yang ketiga, menjadi pribadi yang penurut. Bapak Ibu, dari sifat keledai pun kita sebagai anak-anak Tuhan itu ada suatu pembelajaran menjadi pribadi yang penurut, rendah hati. Salah satu sifat buruk keledai secara alamiah adalah keras kepala. Keledai kalau sedang berjalan menuju suatu tempat, kalau di dalam benaknya saya tidak akan belok, yang mengendarai itu memberikan suatu kode, belok ke kiri, karena di otaknya dia harus kanan ke kanan. Keras kepala. Namun keledai yang dipakai Tuhan kehilangan sifat keras itu. Ia menjadi jinak di bawah tangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus belajar untuk tunduk pada pimpinan Tuhan. Mungkin Tuhan membawa kita melalui jalan yang dihamparkan orang banyak, atau mungkin melalui jalan yang berbatu dan terjal. Kita ketahui, ketaatan keledai itu sangat luar biasa. Ia tidak mengangkat dirinya ketika jubah-jubah dibentangkan di depannya. Dan ia juga tidak berhenti ketika ada teriakan, Hosana, Hosana. Ketaatan yang sejati adalah tetap berjalan bersama Tuhan, baik di saat dipuji maupun saat dicaci. Ada obrolan kecil tadi dalam perjalanan dari Kerawang sampai di gereja Sadang. Kami berempat dari Kerawang tadinya mau ikut komisi petipa, tapi karena kondisi saat itu masih suasana lebaran, kita susah untuk mengumpulkan. Ada 4 yang mendampingi saya, dia rindu untuk ikut ke GKP Sadang. Di sana banyak saudara-saudara seiman kita. Sampailah ada di dalam benak terpikir, dimanapun kita berpelayanan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baru pulang dari pekerjaan pun terlibat untuk ikut berpelayanan ke Sadang.
Karena diyakini Bapak Ibu, ketika kita dipakai seperti tadi, dipakai Tuhan untuk sebagai alatnya, saya akan memuliakan Tuhan. Hidupku untuk Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nilai seorang tidak diukur dari seberapa kuat ia meringkik seperti kuda perang tadi, tetapi seberapa setia ia membawa Tuhannya dalam kehidupannya. Seperti Yesus memasuki Yerusalem bukan dengan kekuatan militer, tetapi dengan kerendahan hati di atas seekor keledai. Ini yang selalu berlawanan pandangan secara duniawi dan secara Tuhan. Biasanya seorang raja, seorang penguasa datang itu dengan kuda yang gagah. Baik itu dilakukan dalam suasana peperangan. Tapi Yesus datang ke Yerusalem memakai seekor keledai yang dikatakan lemah, tidak, yang sederhana, tapi itu dia setia dan mau dipakai Tuhan. Jika hari ini kita merindukan hidup kita dipakai oleh Tuhan, mari kita pelajari sifat keledai tadi. Yang pertama, diam ketika harus melepaskan haknya, siap menanggung beban pelayanan, dan yang ketiga, penurut di jalan yang Tuhan tentukan. Jangan takut jika kita merasa biasa-biasa saja. Yang dikatakan seperti tadi, belum berpengalaman, tidak mampu berkata-kata di umum, atau tidak berbakat besar, atau tidak memiliki suara yang lantang. Bapak Ibu, tanggal 7 kemarin saya dan Pak Markus mengikuti acara anak-anak kita sekolah minggu, yaitu CCA Senoda. Kami terus bagi informasi sama Pak Markus. Luar biasa kejadian anak-anak kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sejarah Alkitab. Anak-anak kita dipakai sebagai alat-alat untuk mengenal sejarah Alkitab. Didampingi oleh guru-guru sekolah minggu, bagaimana untuk mendidik dan mengarahkan. Ini anak-anak sekolah minggu. Sekarang kita, Bapak Ibu, kakak, dan saya, siapkanlah hati kita untuk dipakai sebagai alat-alat Tuhan dalam hidup ini. Baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam lingkungan, baik itu dalam pekerjaan atau dalam persekutuan. Tunjukkan sebagai alat-alat Tuhan, kerendahan hati, tidak sombong, dan mau menanggung beban dalam pelayanan. Karena semua ini tertuju semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu marilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persembahkanlah diri kita seperti keledai tadi, yang siap dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita yang siap dipakai untuk alat-alatnya. Karena Tuhan Yesus sendirilah yang akan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.